Haleluya Tuhan, biar Kau dapati kami. Biar Kau dapati Kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan. hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati Tuhan. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Haleluya. Tuhan, ini kami Bapa. Lihat hati kami Tuhan. Kami ingin Engkau Tuhan mendapati kami. Pada satu saat Tuhan, kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, tetap mengasihi Engkau. Bapa, ini kami Bapa. Ini jemaat-Mu Tuhan. Ini hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau tilik hati-hati kami, pribadi lepas pribadi Raja. Kami ingin tetap mengasihi Engkau Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat Engkau datang nanti Raja, kami tetap menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Raja. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, sampai akhir kami menutup mata Tuhan. Kami mau menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Karena kami tahu Tuhan, ada tempat yang Engkau sediakan bagi kami. Ada tempat yang indah Tuhan. Kami ingin pulang ke tempat itu Tuhan. Tempat di mana Engkau ada. Engkau telah naik ke surga dan menyiapkannya bagi kami Tuhan. Haleluya Raja. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Ini hati kami Bapa, biarlah Engkau saja yang beracara di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, penolong kami, penolong yang setia, mampukan kami Tuhan. Hamba yang berbicara, manusia yang terbatas, tetapi Engkau Tuhan, Allah yang memiliki segalanya Tuhan. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang kami harapkan, yang kami andalkan. Bapa, Roh Kudus, bantu kami agar kami mengerti lebih dalam, lebih jauh apa yang Engkau maksudkan dalam kehidupan kami dan apa yang bisa kami lakukan untuk tetap menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semua jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saya lihat Bapak Ibu jemaat sekalian sangat bersuka cita di minggu pagi, walaupun cuaca dingin sekali, tapi kita boleh berkumpul ada di tempat ini. Kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya harus cerita sedikit dulu. Saya kaget kemarin pagi tuh Bapak Gembala bilang, Pak Majelis bawa firman. Saya pas bangun dan saya bilang, Tuhan ini bagaimana ini? Dan ini untuk pertama kali saya diberikan kepercayaan untuk bawa firman di depan gereja. Bapak Ibu tahu ini sesuatu yang baru buat saya. Mungkin dalam forum-forum lain berdiri dan bicara di depan banyak orang tuh mungkin sudah biasa. Tetapi bicara di depan jemaat Tuhan, di gereja, di rumah Tuhan, itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita bicara tentang kebenaran. Tuhan bawa saya mungkin dalam 10 tahun ini saya fokus dalam dunia politik. Kita bicara politik itu berbeda dengan bicara firman Tuhan. Betul tidak Kakak Desti? Pak Herman, betul tidak? Kita bicara firman ini kita pertanggungjawabkan. Ini kebenaran. Dan
saya sebagai manusia tidak sempurna. Bapak Ibu jemaat, jangan lihat saya yang bicara, tetapi ini firman Tuhan yang mau saya bacakan, yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian. Lihat firman Tuhan dan baca dan dengarkan firman Tuhan. Saya akan terbatas, tetapi Allah Roh Kudus, Tuhan yang punya firman tidak terbatas. Amin. Haleluya. Jujur saja saya agak grogi karena ini pertama kali. Terima kasih hamba Tuhan Bapak Gembala yang berikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya. Tidak berlama-lama kita buka firman Tuhan. Kita belajar dari Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Firman ini kemarin dalam Shalom Care di kelompok Victory saya bawakan di keluarga Pak Herman, dan karena Bapak Gembala kasih kepercayaan saya bilang sudah. Beliau bilang bawakan yang kemarin. Oke, siap. Jadi saya sempat tawar dulu, saya bilang Bapak minta maaf belum siap, masih kurang banyak. Tapi bos bilang tidak. Jadi ya karena kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih, saya cuma balas siap saja. Walaupun memang sebagai manusia belum siap, tetapi ini karena hamba Tuhan yang perintah, pasti Tuhan tanggung jawab. Amin. Haleluya. Kasih senyum dulu kiri kanan, katakan Tuhan baik. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bapak-bapak kita baca ayat yang ganjil ayat 1, ibu-ibu baca ayat yang genap ayat 2 sampai ayat 11. Mari kita mulai 1, 2, 3 Pengkhotbah 3 ayat 1. Perikopnya, untuk segala sesuatu ada waktunya. 3, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menyambut, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Kumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saya bacakan ayat 11. Kita akan fokus ke ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita belajar bahwa firman Tuhan bilang segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk kita menanam, ada waktu untuk mencabut. Dan seterusnya hingga ayat 11 itu. Jadi ini saya bagi ke 3 bagian. Pertama yaitu
Allah memiliki rencana yang sempurna dan indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, kita sering dalam kehidupan sehari-hari kita merencanakan banyak hal yang indah. Kalau kita baca terus ayat 12 sampai terakhir itu, kita sebagai manusia ini pasti ingin yang indah-indah saja, yang baik-baik saja. Yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau yang baik saja. Kita mau yang enak-enak saja. Jangan ada sakit, jangan ada, pernah ada yang barang-barangnya mungkin dicuri orang? Iya toh? Pasti Bapak Ibu, aduh, marah, kecewa, kenapa saya punya HP hilang, kenapa saya punya emas hilang, kenapa saya punya televisi hilang. Kita tidak ingin hal itu terjadi. Tapi firman Tuhan bilang apa? Pasti ada waktunya untuk kita kehilangan sesuatu. Ada waktunya Bapak Ibu terima sesuatu berkat dari Tuhan. Mungkin yang pegawai terima gaji kalau awal bulan pasti senang toh. Tapi ada waktu kering juga. Betul? Ada waktu kita merasa, aduh ini hidup susah sekali nih. Kerjaan susah. Kemudian ada waktu di mana ini firman bilang ada waktu untuk coba kita lihat ayat 8. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ingat, bagian ini bukan perintah, ini informasi. Itu. Jadi bukan berarti apa membenci itu sah, tidak boleh. Ini informasi, ada waktunya. Ya toh? Ayat 8 itu, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Tetapi ini informasi. Ada orang-orang yang tiba-tiba ada dalam situasi tersebut. Benar? Di sini ada yang pernah membenci? Bapak Ibu mau tidak untuk membenci? Tidak toh? Tapi situasi membuat Bapak Ibu ada di situ. Situasi. Kita tiba-tiba tidak buat apa-apa orang senggol, jatuh. Tidak buat apa-apa tiba-tiba dicubit. Betul? Ya, mungkin kita sebagai manusia pasti ada timbul rasa benci. Tetapi apakah itu perintah dari Tuhan? Tidak, itu informasi bahwa situasi akan membawa kita ke dalam keadaan itu. Keadaan di mana kita pasti akan merasa benci. Ini tidak bisa gitu. Saya tidak suka orang ini. Ini Mas W ini bikin jengkel saja ini. Kadang kita ada dalam situasi itu. Dan firman bilang bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tetapi ingat bahwa ada waktu juga untuk mengasihi. Ada waktu untuk mengasihi. Jadi ini bukan perintah, ini informasi. Jadi kita harus tetap mengasihi dalam segala sesuatu ya. Jadi di bagian pertama, Allah memiliki rencana yang sempurna dan indah untuk segala sesuatu dan semuanya terjadi pada waktunya, tepat pada waktunya. Jadi kita kadang manusia ini buru-buru. Kita juga sering buru-buru. Kita ingin segala sesuatu itu kita dapat cepat-cepat begitu. Jangan lama. Dalam mengejar cita-cita, dalam mengejar impian, Pak Jeliston usaha pasti punya rencana, jual pisang goreng pasti punya rencana. Iya toh, ingin sesuatu mungkin ingin pulang ke kampung kah. Tapi apakah itu bisa dapat dalam waktu 3 hari, 4 hari? Tidak. Mungkin beliau harus menabung, mungkin gaji dan usahanya beliau harus berproses. Sehingga pada waktunya beliau akan tersenyum. Wah, saya sudah bisa pulang ke kampung ini. Amin. Begitu juga dengan yang lain. Kita dalam setiap pekerjaan kita ingin segala sesuatu itu cepat. Kita ingin supaya kita yang di politik, mungkin Bapak Ibu yang di karir pemerintahan ingin cepat-cepat. Tapi Tuhan bilang tidak, ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah. Kalau sudah waktu Tuhan, Bapak Ibu jangan khawatir, itu pasti indah. Itu pasti indah. Begitu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi waktu Tuhan itu yang terbaik.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang, ya toh, di bagian terakhir itu kan nanti sebentar kita akan bahas lebih jauh. Kita tidak mengerti waktu Tuhan, tapi waktu Tuhan itu paling baik. Amin. Jemaat-jemaat dalam minggu kemarin Shalom Care pasti banyak yang menyaksikan kasih Tuhan. Banyak yang menyatakan Tuhan itu luar biasa. Kita punya anak-anak yang baru terima rapor, ada yang juara 1, ada yang juara 2, juara 3. Pak Herman sampaikan Gabriel ya, juara 1, anak asuh juara 1 di Manado, ya toh. Ini waktu Tuhan. Amin. Apakah kita pernah, Pak Herman dengan Ibu Desti sebagai orang tua pernah punya target, kok ke sana kok harus juara 1? Kan tidak. Tetapi karena anak-anak ini berproses, mereka di sini hidup dalam keluarga yang takut akan Tuhan, hidup dalam keluarga yang benar-benar mengasihi Tuhan, berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Ketika ada di sana, proses yang panjang itu membuat dia menjadi berhasil di sana. Haleluya. Dia menjadi anak yang berbeda dari teman-temannya. Dia bisa juara 1 padahal baru pindah dari kampung ini, baru pindah dari Asmat ini. Tetapi karena ada proses yang baik, dan pada waktu Tuhan, anak ini boleh menunjukkan bahwa dia berprestasi. Haleluya. Kita juga sama, dalam kehidupan kita seperti itu. Jadi bagian pertama ini adalah jangan buru-buru. Bilang kiri kanan, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Tunggu waktu Tuhan. Yang penting apa? Setia. Haleluya. Yang penting setia. Bapak Gembala suruh saya bawa firman, aduh ini bagaimana? Tapi ya sudah, ini hamba Tuhan yang bicara, lakukan saja. Haleluya. Lakukan saja. Karena ini waktunya untuk kita berlatih. Ini waktunya untuk kita tertanam. Pemuda kita ini punya moto ya, Pak Ketua Pemuda, coba moto apa? Berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Ini pemuda kita punya moto ya. Berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Itu terjadi 3 hari saja kah? Itu terjadi berapa hari? 1 bulan? Seumur hidup. Haleluya. Seumur hidup. Berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus, itu terjadi seumur hidup. Sampai ku menutup mata, ku tetap percaya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Kita mau berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Berbuah itu, orang kalau punya pohon mangga di pinggir rumah, kalau buah senang kah tidak? Atau rambutan kah? Di sini di kota siapa yang punya kebun? Mungkin di Jayapura Om Dede punya pohon mangga di samping rumah kah? Di Merauke Ibu Andin, Mama Andin, apa? Pohon apa? Rambutan? Oh mangga. Kalau berbuah senang kah tidak? Senang. Tapi proses yang panjang untuk pohon itu bisa berbuah, ibu dia harus tanam dulu. Dia harus rawat dulu. Sampai waktunya dia berbuah. Firman Tuhan bilang, waktunya Tuhan itu pasti indah. Benar? Jadi ketika waktunya Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara semua berbuah di tempatnya masing-masing, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun yang diusahakan, itu waktu Tuhan dan itu akan indah. Itu akan indah sekali. Kita akan penuh dengan syukur, Tuhan terima kasih. Seperti itu. Kita akan sangat-sangat bersyukur. Haleluya. Baik, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi dia memberikan kekekalan. Saya yakin dan percaya setiap orang di muka bumi ini, siapapun dia, mau orang yang kenal Yesus atau orang yang tidak kenal Yesus, bahkan
orang di seberang sana yang tidak seagama dengan kita, di dalam hati mereka itu ada kekekalan. Itu ada kekekalan. Pasti dalam situasi-situasi tertentu mereka akan bertanya-tanya. Di dalam hati kecil itu pasti akan bertanya-tanya, saya mati ini saya mau kemana? Nah itu kekekalan yang Tuhan ada taruh dalam hati pribadi, setiap pribadi orang. Orang akan cenderung memikirkan sesuatu hidup setelah kematian. Semua orang pasti akan berpikir tentang hal itu. Kalau kita di dalam tempat ini, di rumah Tuhan, kita yang selalu datang memuliakan Tuhan, yang melayani Tuhan, kita tahu tujuan kita kemana. Amin. Bapak Ibu tahu tujuan Bapak Ibu ini kemana. Kita akan pergi ke rumah yang Tuhan kita sedang sediakan. Begitu. Tapi ada orang lain, firman bilang dia telah menaruh, saya harus baca, jangan sampai saya salah-salah kutip. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi semua orang di dalam hatinya ada kekekalan yang Tuhan taruh. Itu muncul dalam bentuk apa? Pertanyaan, kegelisahan. Saya mati mau kemana? Ada yang bertanya-tanya, yang saya ikuti, ajaran yang saya ikuti ini sudah betul atau tidak? Ini kekekalan yang Tuhan sedang taruh dalam setiap orang. Mereka bertanya-tanya, mereka berpikir. Tetapi kita yang ada di dalam Tuhan, kita yang ada di dalam Kristus, kita tahu kekekalan kita, hidup kita ini mempengaruhi kekekalan yang akan datang. Apa yang hari ini kita lakukan, jeripaya kita datang beribadah, kita punya, ini Ibu Yuli yang baru datang ini, saya sangat diberkati dengan, jadi Ibu Yuli biasa telepon ibu-ibu semua atau para pendoa yang lain. Benar tidak? Ini mempengaruhi kekekalan nanti. Ibu-ibu tahu, ibu-ibu sedang mengirim bahan ke sorga. Saya dengan Bapak Gembala, Bapak biasa ke rumah, kami satu saat nonton hamba Tuhan berkhotbah. Hamba Tuhan itu sampaikan bahwa kehidupan kita di dunia ini, apa yang kita lakukan, pelayanan kita, sekecil apapun, kita sedang membangun rumah kita di surga. Jadi apa yang sedang Bapak Ibu lakukan, kepercayaan dari gereja, tanggung jawab yang gereja kasih, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu bukan untuk kepentingan gereja, sama sekali bukan untuk kepentingan gereja ini. Itu untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri, jemaat Tuhan sendiri. Karena apa? Kita sedang mengirimkan bahan. Mungkin malaikat-malaikat di surga, Tuhan Yesus ada suruh orang, kamu kerja sama anakin dia punya rumah dulu. Jadi mungkin yang sudah melayani Tuhan 10 tahun itu, fondasi, tiang-tiang, rangka-rangka rumah, mungkin atap sudah jadi kah, tapi belum selesai, mungkin belum cat kah, atau belum susun batu kah, ada yang mungkin baru 5 tahun melayani Tuhan, mungkin dindingnya belum selesai. Yang kita lakukan hari ini adalah kita sedang melayani Tuhan, dan itu diibaratkan kita sedang mengirimkan bahan ke surga. Jadi kalau rumah mau selesai cepat tergantung kita, tergantung bahan yang kita kirim ke surga. Dan rumah itu mau besar, mau bagus seperti apapun, tergantung kualitas bahan yang kita kirim. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, saya percaya itu tel-tel yang luar biasa itu, dia bilang apa, granit ke apa itu. Itu yang kita ada kirim ke sana. Amin. Paku-paku yang toki, biar toki kuat-kuat juga dia tidak akan bengkok. Itu yang kita ada kirim ke surga. Gitu. Semen-semen nomor 1 yang Bapak Ibu sedang kirim ke surga. Amin, Pak Domi. Haleluya. Jadi kekekalan yang terjadi, yang ada di dalam hati kita, yang Tuhan taruh, itu yang akan muncul setiap hari dalam kehidupan kita, dalam kita berdoa setiap pagi. Tujuan kita apa? Ya, untuk kekekalan tersebut. Orang yang di luar Tuhan pun pasti yang belum temukan jalan yang lurus itu juga orang ada, Tuhan ada taruh kekekalan dalam hati mereka. Jadi kita berdoa buat orang supaya cepat
temukan jalannya. Karena kekekalan ini ada dua, ada di tempat yang bahagia, yang penuh dengan puji-pujian, penuh dengan penyembahan kepada Tuhan, tetapi ada kekekalan yang lain, di mana orang ratap tangis. Itu juga kekekalan. Itu adalah kekekalan yang Tuhan sudah taruh. Jadi tugas kita sama-sama mengajak saudara-saudara kita. Ini kekekalan yang benar. Ini jalan yang benar. Kekekalan yang orang Kristen, orang yang hidup di dalam Yesus, kekekalan itu yang menjadi tujuan akhir. Itu adalah kekekalan yang yang sempurna. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita lihat lagi di bagian masih di ayat yang sama, ayat 11. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini adalah keterbatasan pemahaman kita sebagai manusia. Hari-hari ini kita lihat, saya kemarin 2 hari lalu saya lihat Cina mereka sudah berhasil implan chip ke otak manusia di Cina. Jadi mereka bilang Cina salib Elon Musk. Jadi manusia yang sudah ada chip tertanam di kepalanya ini, dia bisa operasikan komputer, dia bisa operasikan HP, langsung dari pikiran saja, gitu. Tidak perlu tangan kerja lagi, langsung dari pikiran saja. Langsung dari pikiran saja. Ini menunjukkan bahwa waktu-waktu yang Firman bilang akhir zaman itu sudah ada. Sudah ada di depan kita. Kita percaya Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Ada waktu untuk perang, iya toh? Sekarang ini ada perang. Yang duluan dari 1 tahun lalu kan, itu Rusia dengan Ukraina. Tidak selesai-selesai, sekarang Israel dengan Iran. Sebelum mereka ada sempat India dengan Pakistan. Apakah ini akan mempengaruhi ekonomi dunia? Akan mempengaruhi. Indonesia pasti juga akan terpengaruh. Amerika dengan dia punya kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, perdagangan, pasti akan berpengaruh. Dan ini adalah waktu Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sikap kita untuk mempengaruhi kekekalan? Bagaimana cara kita untuk tetap memelihara hubungan kita dengan Tuhan? Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak paham, tetapi kita memilih untuk tetap setia. Kita tidak tahu hari ini atau besok, mungkin ada yang besok kita makan apa, besok kita dapat apa, kita tidak tahu. Dalam aktivitas kita, dalam tadi saya bilang cita-cita yang kita sedang kejar, bisnis atau apapun yang sedang kita kejar, yang sedang kita lakukan, kita tidak tahu apakah nanti untungkah, ataukah banyak teori-teori yang kita sedang kerjakan untuk bagaimana mendatangkan keuntungan yang sedang berbisnis. Kita tidak tahu. Itu semua adalah misteri. Tapi Bapak Ibu harus percaya bahwa dalam kehidupan Bapak Ibu, kita yang tetap mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Saya kalau lihat ayat 12,
aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka. Jadi tak ada yang lebih baik untuk kita ini. Kita ini cenderung, kalau kita baca ya, aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria. Bapak Ibu pasti ingin setiap hari itu, tadi saya bilang toh, bersukaria. Kita ingin tetap senang saja dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ayat 12 itu bilang, kita ingin tetap bersukaria, kita ingin tetap menikmati segala sesuatu dalam kehidupan kita. Juga bahwa setiap orang dapat makan, minum. Kalau beras di dapur sudah mulai menipis, kemudian gaji belum masuk, pasti mulai stres ya toh? Betul kan tidak? Kalau di kulkas bahan makan mulai menipis, kemudian belum ada job, belum ada pekerjaan, pasti mulai stres ya toh? Jadi firman ini jelas. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Kita manusia lebih condong ingin senang saja. Kita tidak mau ada dalam kesulitan. Siapa yang mau hidup dalam kesulitan? Tidak ada yang mau. Kita ingin senang saja. Juga bahwa setiap orang dapat makan minum dan mereka menikmati kesenangan dalam segala jeripaya. Itulah pemberian Allah. Jadi memang kita cenderung ingin yang terbaik saja. Itu sifat manusia dan itu alami. Tetapi kita tidak bisa lari daripada apa yang Tuhan tentukan. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu kita dalam kehidupan ada masalah, dalam pergumulan, ada sesuatu yang kita doakan, mungkin orang tua sakit, mungkin ada keluarga yang sakit, atau ada anak mungkin minta biaya studi ya, mungkin biaya studi terlalu besar, dan ini depan ini kayaknya tembok saja ini, tidak ada punya celah untuk kita mau lewat ini. Coba maju saja, mungkin tembok itu dia berubah jadi awan itu, tembus. Dalam nama Yesus pasti tembus, amin. Ada pasti Bapak Ibu pernah merasakan sesuatu berat, tetapi ketika dengan iman jalan-jalan begini, ternyata bukan tembok, ini cuma asap saja. Haleluya. Ternyata cuma asap saja. Saya juga pernah hadapi hal-hal seperti itu. Saya ada dalam situasi yang berat sekali. Tetapi maju saja. Karena segala sesuatu ada waktunya. Bicara waktu berarti kita harus bergerak. Amin. Ada sesuatu. Jadi ketika kita bicara waktu, kita harus bergerak. Ada tindakan-tindakan yang sebagai anak-anak Tuhan kita lakukan. Ketika Tuhan bilang ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Kita bisa artikan bahwa ada waktu untuk mencabut itu adalah kita cabut dengan buah-buahnya, hasil-hasilnya, itu panen. Kita bisa artikan seperti itu. Jadi ada waktu untuk kita menanam. Menanam itu capek kan tidak? Pasti capek, betul? Pasti capek. Tetapi ketika dia sudah berbuah, ini orang sound system ada depan ini bagaimana kalau bunyi ini? Kabel kah? Minta maaf, saya telinga ini biasa terlalu sensitif kalau ada bunyi sedikit. Ya, kita fokus kembali. Jadi saya masih terbatas. Ini pertama kali diberikan kepercayaan untuk buah firman di depan gereja. Kalau dalam persekutuan, dalam ibadah-ibadah unsur sudah beberapa kali. Saya berterima kasih. Ini bagian juga yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saya. Saya percaya ini juga proses yang saya harus lewati. Dan kita semua adik-adik yang melayani Tuhan, bermain musik, ini semua adalah proses. Ada waktu Tuhan. Dan kita yang bagian akhir bilang kita tidak memahami maksud Tuhan apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita.
tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu bagian akhirnya dari ayat 11 itu. Kita tidak memahami apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita percaya di bagian awal, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita ketika percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, kita akan tetap bergerak. Amin. Kita akan tetap jalan. Kita akan tetap maju. Karena kita percaya Tuhan yang kita ikuti ini adalah Tuhan yang punya segalanya. Dia menyiapkan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia telah menaruh kekekalan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kekekalan itu apa? Yang tadi saya sampaikan. Itu adalah kehidupan nanti setelah kematian. Bapak Ibu mau toh kita kumpul sama-sama di sana dan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita rindukan. Kekekalan itulah yang sebenarnya setiap orang di muka bumi ini ingin itu. Ingin selamat ketika kematian. Ingin hidup kekal di tempat yang baik setelah kematian. Dan itu Tuhan taruh di dalam setiap manusia. Hanya ada yang belum menemukan jalannya. Untuk itulah tugas kita semua. Untuk itulah tugas kita semua. Bersyukur kalau ada Bapak Ibu jemaat sekalian yang sudah pernah melayani saudara-saudara yang mungkin beragama lain atau mungkin KTP saja Kristen, tetapi Bapak Ibu melayani mereka hingga mereka ada dalam jalan yang benar dan melayani Tuhan juga. Minimal bertobat secara sungguh-sungguh dan tertanam dalam sebuah gereja. Jika itu pernah Bapak Ibu lakukan, saya puji Tuhan dulu pernah lakukan itu. Dalam persekutuan pernah lakukan itu. Dan itu bukan karena kehebatan saya, itu karena panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Itu mempengaruhi kekekalan. Haleluya. Saya tidak tahu firman Tuhan, saya masih harus banyak belajar. Tetapi ada firman bilang ketika orang bertobat menerima Yesus itu iblis jatuh ya, seperti bintang ya Bapak Gembala ya. Jadi ketika kita bawa orang menerima Kristus mempengaruhi kekekalannya, itu iblis jatuh seperti bintang. Itu surga bersorak-sorai, amin. Itu surga ada sukacita di sana karena orang kekekalannya itu apa ya, membuat surga itu goyang begitu. Ada sukacita di sana karena orang menemukan jalannya. Gitu. Ada satu peristiwa rohani yang orang tidak bisa lihat dengan mata, tetapi dalam roh itu terjadi. Ketika kekekalan yang manusia Tuhan letakkan dalam setiap hati manusia ini, manusia tersebut menemukan jalannya. Jadi hari ini nih banyak yang masih tidak temukan jalannya, masih sibuk dengan hal-hal dunia, masih ada di tempat yang lain. Tetapi satu saat saya percaya semua orang akan masuk dalam pintu tersebut. Pintu itu adalah pintu pertobatan, pintu di mana kekekalan yang ada di dalam hati manusia itu bertemu dengan penciptanya, bertemu dengan tujuan akhirnya, yaitu kekekalan sorga. Demikian. Saya minta Pak Majelis Wei bacakan Pengkhotbah 12 ayat 13. Haleluya. Takutlah akan Allah, berpegang pada perintah-perintahnya. Amin. Bapak Ibu siap? Takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Haleluya. Saya tibakan firman Tuhan.
Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mari saya jemput saudara semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan. Waktu Tuhan